for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Izin kami dari kampus Politeknik Ketenagakerjaan, prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini tuh kami ada tugas teknik negosiasi, itu tugas untuk UAS besok. Sebelum dilanjut ke pertanyaan, izinkan kami buat perkenalan diri. Saya Alifia Miranda. Saya Rahmanisa Barasarika. Saya Lewata Perumahan Padang. Sekarang mungkin kita bisa lanjut ke sesi wawancaranya aja ya Kak. Pertama tuh di matkul teknik negosiasi. Oke. Ya, pertanyaan pertama itu kita minta kakak perkenalan dulu. Oke. Nama kakak sama jabatan kakak sekarang ini apa? Oke. Perkenalkan, nama saya Lutfan Hafid. Saya biasa dipanggil Lutfan. Jadi jabatan saya di PTPP ini sebagai Industrial Relation atau hubungan industrial. Gitu. Terus tugas pokok dan fungsi? Iya, boleh. Ya, oke. Jadi di PTPP sendiri tugas pokok dan fungsi saya, karena kita bergeraknya di bidang kontraktor gitu ya. Terus juga saya kebetulan ada hubungan industrialnya, maka tugas yang pertama yang di kami itu ada pembuatan kontrak. Kontraknya ini ada perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT. Lalu juga ada istilahnya perjanjian ya peraturan perusahaan ya. Karena kalau udah ada pegawai yang memang lebih dari 10 dan juga itu bekerja semuanya aktif, maka kita membuat peraturan perusahaan. Nah setelah itu kalau yang namanya sudah dibuat dengan peraturan perusahaan, berarti kan harus ada penegakan kan. Ketika misalkan terjadi ada pelanggaran, maka ya kita harus tegakkan sesuai dengan ketentuan. Berarti akan ada yang namanya pemberian sanksi. Nah sanksinya itu ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu kan. Terus juga ketika nantinya ternyata ada pengakhiran, yang mana pengakhiran ini menimbulkan dispute atau mungkin perselisihan, nah disitulah kita hadir untuk menengahi antara kedua belah pihak. Gitu sebagai wakilnya dari perusahaan kan. Gitu. Kurang lebih gitu. Dalam pekerjaan kakak sendiri tuh ada nggak sih momen atau kejadian tertentu yang dibutuhkan kemampuan bernegosiasi gitu? Oke. Sebenarnya pertanyaan itu relate dengan jawaban saya sebelumnya ya, karena memang saya ini memiliki tugas pokok dan fungsi, salah satunya adalah untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau kita kenal sebagai PPHI lah ya. Yang mana PPHI ini mungkin dilihat dari satu sisi gampang, tapi dari sisi yang lain bisa jadi susah. Karena yang kita hadapkan adalah manusia, bukan robot. Kalau robot dia bermasalah kita matikan aja, ya kan? Ya, tapi kalau manusia nggak bisa. Mungkin treatment dengan si A seperti ini, mungkin dengan treatment dengan si B nggak bisa seperti ini. Harus dengan ini dan itu, gitu. Jadi butuh spesifikasi terhadap orang yang kita hadapi, gitu. Makalah penting yang namanya komunikasi hubungan industrial. Iya. Nah, menurut kakak sendiri ya, ini dari pandangan kakak, apakah kemampuan bernegosiasi itu penting? Sangat penting. Sangat penting. Betul. Alasannya kenapa kak? Karena gini, bernegosiasi itu kenapa penting? Karena posisinya adalah ketika kita berhadapan dengan orang lain, maka orang lain tersebut punya kepentingan. Kami pun punya kepentingan. Kepentingan yang bersangkutan akan mengedepankan kepentingan pribadinya. Kalau kami mengedepankan kepentingan perusahaan. Nah, adanya dua kepentingan ini harus dijembatani dengan win-win solution. Kita ambil kepentingan dia, kita ambil kepentingan kita. Nah, gimana caranya kita ada di tengah-tengah sehingga kedua belah pihak akhirnya sepakat. Ada nggak sih kak di mana negosiasi yang kakak gunakan misalkan di sebuah perusahaan atau orang tertentu gitu yang kayak berasa sulit banget untuk mencapai tadi win-win solution? Ada gitu ya, karena memang yang tadi saya sampaikan bahwa bisa jadi treatment yang A kita terapkan di si Ani gitu kan, terus saat kita terapkan lagi ke si Budi jadi nggak matching, ya kan? Karena butuh penambahan atau pengurangan step by stepnya gitu ya. Misalkan kalau kita dengan Ani stepnya 1-5, tapi kalau kita dengan Budi bisa jadi 1-10 karena butuh trik negosiasi yang lebih lebih komprehensif ya, lebih mendalam lagi gitu.
Gitu sih. Nih ya Kak, biasanya kan dalam proses rekrutmen karyawan tuh pasti karyawan sering bahas-bahas soal kayak benefit atau gaji gitu. Nah biasanya gimana sih cara negosiasi yang bagus untuk permasalahan yang seperti itu tadi, jadi nanti hasilnya tuh win-win bagi perusahaan, win-win bagi si pekerjaannya itu bisa win-win juga. Oke, pertama mungkin yang bisa dilakukan oleh PTPP itu yang pertama adalah ya kita sampaikan jabatan yang kosong available itu adalah jabatan A. Nah, jabatan A dengan kualifikasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari kualifikasi 1 sampai 5 ini, maka ini kan adalah kewajibannya. Haknya adalah sebesar ini. Gitu ya. Karena dari kewajiban ini akan merucut kepada jabatan yang dibutuhkan apa levelnya. Misalkan staff. Mungkin juga sifatnya senior officer. Jadi senior staff gitu kan, atau mungkin manajerial manager, atau mungkin senior manager. Nah ini kan dari kita ibaratkan sebagai tangga nih beda nih, ya kan? Jadi kalau kita meng-hire seorang staff, nggak mungkin gajinya seorang manajer kan? Iya. Gitu. Jadi kita lebih kepada mengedepankan ya asas keterbukaan dulu sih. Jadi memang kita terbuka di depan dengan dia melamar, berarti kan dia sudah mengetahui apa yang ada di draft PTPP. Termasuk tugas pokok dan fungsinya, termasuk remunerasinya, benefitnya, kayak gitu kan. Nah baru dari situ kita akan ada yang namanya batas bawah, batas tengah, batas atas. Nah itu yang akan membedakan seseorang yang fresh graduate, gitu kan, baru lulus, gitu kan, dari S1 ataupun juga dari D3, terus terhadap orang yang kita hire dari profesional. Itu akan beda. Gak mungkin dong orang baru masuk, dia baru lulus dari kuliahan, tiba-tiba kita kasih gaji yang tinggi. Gak mungkin. Karena dia pun gak punya kompetensi yang cukup ya. Karena kalau kita bicara kompetensi sendiri itu ada dua hal. Jadi kompetensi secara pengetahuan sama pengalaman. Iya kan? Kalau pengetahuan mungkin dia secara teoritis oke. Tapi kalau secara pengalaman bisa jadi nol. Karena dia baru lulus. Nah, tapi kalau yang sudah bekerja minimum setahun kali ya, nah itu bisa diakomodir kan pengalamannya dengan benefitnya, gitu. Oke, terus nih, ya Kak, kalau misalkan kita berlulusan atau misalkan ada laporan pekerja yang performanya tiba-tiba menurun nih, mungkin karena capek, kelelahan, biasanya peran kakak tuh dalam negosiasi atau diskusi sama mereka tuh gimana Kak? Biar meningkatkan apa ya, performance improvement-nya itu. Oke, jadi pertama yang kita lakukan adalah ini kan masuk ke dalam ranah keluh kesah ya. Iya. Iya kan, yang mana keluh kesah ini harus ditindaklanjuti dari atasan yang bersangkutan atau langsung dari kami selaku HCM gitu kan, HC-nya Human Capital. Nah, kalau misalkan ternyata ada keluhan bahwa ini orang tadinya ini tadi si A ini performance-nya oke, tapi tiba saatnya di satu tahun berikutnya gue jadi nggak oke. Kira-kira apa nih sebabnya gitu kan? Bisa jadi dari faktor keluarga, bisa jadi dari faktor lingkungan perusahaan. Nah, cara kita mengetahui adalah berdiskusi, berkomunikasi dengan yang bersangkutan. And I'm down for this.